Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Zerafi. Pada kali ini aku akan menjelaskan definisi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama ada definisi. Definisi dari teks editorial ini adalah artikel dalam surat kabar mengenai pendapat redaksi tentang berita yang aktual atau sedang diperbincangkan pada saat itu. Kemudian ada struktur dari teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu ini berisikan tentang mengenalkan isu yang akan diperbincangkan oleh redaksi tersebut. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi dapat berisi alasan dan dapat diperkuat oleh fakta-fakta tentang berita tersebut. Yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini menegaskan kembali pendapat dari redaksi mengenai teks editorial tersebut. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kalimat retoris. Kalimat retoris ini ditujukan redaksi tidak untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua ada kata ganti populer. Kata ganti populer. Yang kedua ada kata populer. Kata populer ini adalah kata yang dapat dipahami oleh banyak orang. Yang ketiga ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi untuk menandakan sebab akibat. Yang keempat ada kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ini seperti di, itu, ini, dan tersebut. Yang kelima ada kalimat fakta. Kalimat fakta ini adalah kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir ada kalimat opini, berisikan pendapat redaksi mengenai berita tersebut. Kemudian setelah membuat teks editorial berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan, yang pertama ada pengenalan isu. Di pengenalan isu ini saya memperkenalkan awal mula permasalahan dari topik yang saya angkat, dan di bagian penyampaian pendapat atau argumen saya mulai menyampaikan pendapat dengan didukung oleh fakta-fakta terkait kasus tersebut. Dan di penegasan ulang saya memberikan full pendapat pada struktur ini. Kemudian berdasarkan kaidah kebahasaannya, yang pertama ada kalimat retoris. Saya membuat kalimat retoris itu di bagian argumen. Dari kronologi tersebut, bukankah pembunuhan yang dilakukan DD 22 tahun terhadap keluarganya merupakan salah satu bentuk pembunuhan berencana? Kemudian ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Di sini ada kata sebab dan ada kata karena. Kemudian ada kata-kata populer seperti strategi, dosis, dan redaksi. Dan yang keempat ada kata pengganti penghubung seperti ini. Saya hanya menambahkan satu ini di teks editorial yang saya buat. Kemudian yang terakhir ada opini, yaitu kasus pembunuhan keluarga di Magelang ini menjadi suatu perhatian bahwa komunikasi antar keluarga sangat diperlukan. Permasalahan ataupun tekanan harus dikomunikasikan sehingga tidak menimbulkan perbuatan kriminal yang fatal. Terima kasih.